له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Tafsir Quran Al-Azim karya Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Masih tentang pembahasan wilayah dalam nikah, yaitu yang termasuk disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, tentang permasalahan syahadah, yaitu saksi dalam pernikahan. Masalah ini saksi menurut Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah dan para ulama mazhab Malikiyah, saksi ini bukannya rukun dalam nikah, tercukupi menurut beliau Malik, tercukupi saksi itu dengan diumumkannya pernikahan, dimasyhurkan, diundangnya banyak orang, atau perkara itu menjadi perkara yang ma'ruf, yang masyhur, bahwa fulan telah menikahi fulana. Cukup itu dari saksi ketika akdun nikah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim dari Imam Malik rahimahullah, kalau seorang wali menikahkan yang diwala olehnya, entah itu anaknya atau adik atau kakaknya, dengan bukti tentunya pernikahan itu, kemudian si wali memerintahkan untuk pernikahan itu disembunyikan, sir, nikah sir, atau dikenal dengan bahasa nikah siri, pernikahan dengan wali, tapi kemudian dia minta untuk ini disembunyikan, tidak diumumkan kepada yang lain. Semacam ini menurut beliau Imam Malik rahimahullah pernikahan yang tidak boleh, karena ini termasuk nikah sir. Ini disebutkan oleh para ulama dari pendapat atau mazhab Imam Malik rahimahullah. Beliau sebutkan pula dari riwayat Abdullah bin Wahab rahimahullah, kalau seseorang menikahi wanita dengan saksi dua orang laki, tapi kemudian pernikahan ini disembunyikan, rahasia, kata Imam Malik, ini mesti dipisahkan. Suami istri ini dipisahkan dan teranggap jatuh satu talak. Teranggap jatuh satu talak, dan pernikahannya pun pernikahan yang tidak boleh, kata beliau. Hanya saja kalau kemudian qadarullah si lelaki telah mengauli istrinya atau wanita ini layaknya suami istri,
maka si wanita berhak mengambil maharnya. Si wanita berhak mengambil maharnya sebagai ganti dari kehormatannya yang telah diambil oleh lelaki tersebut. Dan juga dua saksi itu tidak diifad, tidak dihukum dalam syariat atau dalam ketetapan pemerintah menurut pendapat beliau rahimahullah. Ini menurut Imam Malik. Kalaupun dengan saksi namun kemudian disembunyikan, siri diberikan tidak boleh, bahkan dipisahkan laki itu dari wanita yang telah dia nikahi dengan cara seperti itu. Adapun Imam Abu Hanifah juga Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama mazhab keduanya, mereka nyatakan kalau seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan dua saksi dan meminta kepada keduanya untuk menyembunyikan pernikahan ini atau merahasiakan pernikahan ini, boleh. Pernikahan yang sah atau boleh. Dan ini kata Imam Abu Umar bin Abdul Bar menjadi pendapat Imam Yahya bin Yahya al-Laythi, rawi dari Imam Malik rahimahullah, di mana beliau katakan setiap pernikahan yang ada saksinya dua orang, maka itu sudah keluar dari definisi nikah sirri, sudah bukan nikah yang rahasia selama ada saksinya. Dan Yahya bin Yahya al-Laythi termasuk murid besar Imam Malik rahimahullah. Adapun sirri yang disebutkan nikah sirri, menurut pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, juga Abu Hanifah dan Ahnaf, ulama-ulama mazhab Abu Hanifah, mereka katakan setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi minimalnya. Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tentunya apa lebih, maka pernikahan semacam ini fasad hukumnya. Pernikahan yang harus dirusak. Artinya haknya tidak teranggap karena tidak dikuatkan atau tidak dihadiri oleh minimalnya dua orang saksi. Itu yang disebut nikah sirri menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahullah. Kalau itu kata beliau, kalau telah dihadiri oleh dua orang saksi kemudian diminta untuk merahasiakan, ya boleh-boleh saja, sudah sah pernikahannya selama ada dua orang saksi. Bahkan pendapat Imam Syafi'i ini rahimahullah, inilah yang lebih kuat dan lebih dekat kepada sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Perlu diketahui notabene Imam Qurtubi sendiri mazhabnya adalah Maliki rahimahullah. Tapi beliau objektif ketika mendapati mazhab beliau lemah dan ulama lain lebih dekat kepada sunnah, lebih dekat kepada hadis, itu yang beliau kuatkan dan beliau bantah mazhabnya sendiri. Beliau menguatkan mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahullah dan para ulama yang sependapat dengan itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau katakan, la nikaha illa bi syahidai adl wa waliyyin mursyid. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil, tidak melakukan dosa besar, tidak fasik, tidak melakukan terus-menerus dosa kecil atau perkara yang merusak ruah,
dan dengan seorang wali yang mursyid, seorang wali yang bijak dan menginginkan yang terbaik bagi si wanita. Pernyataan Ibnu Abbas ini disebutkan tidak ada yang menentangnya dari para sahabat. Pernyataan beliau ini tidak didapati pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lain. Karena biasanya kalau pendapat seorang sahabat menyalahi atau masih ada khilaf dalam permasalahan, tentu akan didapati sahabat lain berpendapat beda dengannya. Sementara pernyataan Ibnu Abbas ini bahwa pernikahan itu tidak teranggap sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi, dan tidak didapati sahabat lain mengingkari atau menentang pendapat beliau, sehingga ini teranggap seperti ijma. Tentunya bukan ijma seperti yang dimaksud dalam fikih, tetapi seperti mirip dengan kesepakatan para sahabat. Karena yang lain tahu tentunya perkara ini masyhur, pendapat yang ma'ruf dari Ibnu Abbas, dan tidak satu pun didapati mengingkari atau menyalahi pendapat beliau. Oleh sebab itu dalam pokok prinsip mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ada sekian susunan kekuatan dalil bagi beliau dalam mazhab, yang salah satunya beliau sebutkan kalau dalam masalah ada pendapat seorang sahabat saja, satu orang sahabat berpendapat dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menentangnya, tidak diketahui ada sahabat lain yang menyalahi atau mengingkari pendapatnya, maka aku pegang pendapat itu. Itu dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i rahimahullah hujjah. Dengan catatan tadi, selama tidak ada pendapat sahabat lain yang menyalahi pendapat tersebut, itu jauh lebih kuat, lebih dikedepankan oleh Imam Syafi'i daripada ya. Di dalam ayat Allah sebutkan wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, bahwa seorang budak mukmin lebih utama, lebih baik dari seorang musyrik walaupun membuat kalian kagum. Yang musyrik itu membuat kalian kagum keturunannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Ada juga sebagian ulama sebutkan abid di sini yang dimaksud bukan budak status sosial, tetapi yang dimaksud budak hamba manusia, makhluk. Ini seorang laki-laki mukmin lebih baik di sisi Allah daripada seorang musyrik, walaupun yang musyrik membuat kalian kagum. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Demikian pula amat, budak wanita, yang dimaksud bukan hanya budak sebagai status sosial, tetapi jenis wanita. Wanita mukminah lebih baik, lebih utama dibanding wanita musyrikah, walaupun itu yang musyrikah membuat kalian kagum kecantikannya, kehormatannya, atau harta bendanya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang wanita-wanita hamba Allah kalau mereka ingin ke masjid. Ima, jangan hanya anak. Yang dimaksud bukan larangan untuk menghalangi budak wanita, tetapi keumuman wanita. Kalau wanita ingin ke masjid, istri kalian, anak wanita kalian, adik kalian ingin ke masjid setelah berjamaah, dilarang oleh Rasulullah untuk dihalangi atau dilarang mereka ke masjid.
Demikian pula Allah sebutkan di dalam Shad ayat ke-30, Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya beliau adalah sebaik-baik hamba. Abd ini dimaksud orang lelaki karena Rasul bukan seorang budak, orang merdeka tentunya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lebih umum yang dimaksud abdun mu'minun, amatun mu'minatun adalah laki kalau itu abdun dan wanita kalau itu amat. Baik itu laki atau wanita yang merdeka ataupun lelaki mukmin atau wanita mukminah sebagai budak, masih jauh lebih mulia daripada seorang musyrik atau musyrikah. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu musyrikin dan musyrikat mengajak kalian kepada neraka, menggiring kalian kepada amalan yang menjerumuskan kepada neraka jahanam wal'iyadzubillah. Itu karena pergaulan dengan mereka, dekat dan bersahabat dengan mereka, akan merubah pendirian, sifat, akhlak seorang mukmin. Begitu pentingnya pergaulan itu hingga mereka yang salah pergaulan tidak selektif, tidak pilih-pilih teman dalam bergaul, menyesal di hari akhir seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan qalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Di hari orang zalim itu menggigit kedua tangannya, mengatakan seandainya saja aku tidak jadikan fulan sebagai teman dekatku, dia telah sesatkan aku dari jalan Allah. Menyesal mereka. Pergaulan harus pilih-pilih orang yang menambah ilmu dan amalan soleh kita, orang yang membuat kita taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang pantas dan berhak untuk dijadikan teman, bergaul dengannya, bersahabat. Kalau tidak akan celaka dan hancur seorang hamba. Wallahu yad'u ilal jannati bi'izni. Sementara Allah mengajak kalian kepada surganya, memerintahkan kalian untuk beramal dengan amalan ahlul jannah. Itu yang Allah sebutkan di dalam ayat. Berikutnya ayat ke-222 Allah sebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka pun bertanya-tanya kepadamu tentang mahid, haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan haid itu jelek, kotor, gangguan, maka jauhi wanita istri kalian ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka telah bersuci, maka datangi mereka sebagaimana Allah perintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada mereka yang banyak bertobat kepadanya, dan Allah cinta kepada mereka yang selalu bersuci. Yas'alunaka 'anil mahid. Allah sebutkan mereka bertanya kepadamu tentang permasalahan haid.
Disebutkan oleh Imam At-Tabari dari riwayat As-Suddi bahwa yang bertanya ini Sabit Ibnu Dahdah. Ada pula sebagian ulama menyebutkan yang bertanya tentang haid ini Usaid Ibnu Khubair. Usaid Ibnu Khubair, sahabat radhiyallahu anhum, dan juga Abbad Ibnu Bishr. Sabit Ibnu Dahdah atau Usaid Ibnu Khubair dan Abbad Ibnu Bishr. Dan banyak di kalangan ulama menyatakan ini, bahwa yang bertanya adalah Usaid bin Khubair dan Abbad Ibnu Bishr radhiyallahu ta'ala anhum. Semuanya sahabat. Adapun sebab soal kenapa mereka tanyakan tentang haid ini diterangkan oleh Imam Qatadah dan yang lain. Bangsa Arab dahulu di Madinah dan sekitarnya terbiasa mengikuti ajaran dari Israel, Yahudi. Dalam perkara-perkara agama, mereka meniru dan mengikuti ajaran Yahudi. Terkait dalam permasalahan ini, ajaran mereka, Bani Israel, menjauhi istri-istrinya, tidak diajak makan, nggak boleh, air. Kemudian ini juga terserat kepada bangsa Arab, teranggap perkara yang tabu luar biasa kalau seorang laki-laki, seorang suami makan didapati bebarengan satu meja dengan istrinya yang sedang haid besar bagi mereka, dan itu terambil dari Bani Israel. Bahkan bukan hanya itu, sukna, tempat tinggal, nggak boleh satu tempat tinggal kalau istrinya dalam keadaan haid. Disebutkan mereka biasanya kalau Yahudi dan diikuti oleh Arab Jahiliyah, begitu datang haidnya, diantar ke goa, di situ diantarkan padanya makanan cukupnya sampai masa haidnya lewat. Dia di situ tinggal di goa itu, tidur beberapa hari, tidak mandi, tidak ganti pakaian, hasil umum ketika selesai masa haidnya dalam keadaan compang-camping, rambutnya ikal bau, nggak karuan. Itu sikap mereka kepada kaum wanita. Nah, oleh sebab itu kemudian Usaid bin Khubair, Abbad bin Bishr, riwayat lain Sabit bin Dahdah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang haid ini, bagaimana, apa ajaran syariat tentang wanita kalau sedang datang haidnya. Turunlah ayat ini, kata Imam Qatadah, menjelaskan permasalahan. Adapun Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, beliau sebutkan dahulu kala di masa jahiliyah orang-orang Arab, dan tentunya juga ambil dari Yahudi, kalau istri-istri mereka haid, mereka nggak mau dekat, dijauhkan istri itu, dan kalau butuh untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya, maka mereka datangi dan mereka gauli istri itu layaknya suami istri, namun di tempat keluarnya kotoran, di duburnya, digauli di duburnya. Itu kebiasaan Yahud yang kemudian diambil pula oleh bangsa Arab di masa jahiliyah. Kata Imam Mujahid, maka kemudian turun ayat ini. Qul huwa ada. Katakanlah bahwa haid itu penyakit, secara kotor, jelek. Jauhi istri kalian ketika haid.
Diriwayatkan di Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Anna al-yahuda kanu idza hadat al-mar'atu fihim lam yu'akhiruha wa lam yujami'uhunna bil buyut." Yahudi kalau istri mereka haid, nggak mau makan bareng dan tidak boleh tinggal serumah dengan mereka. Masalah Abu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'anzalallah, maka kemudian Allah turunkan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika ayat ini turun Rasulullah bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa an-nikah." Lakukan segala sesuatu kepada istri kalian kecuali nikah. Artinya jangan kalian hubungi layaknya suami istri di tempat keluarnya anak, haram. Jangan. Selain itu terserah kalian, lakukan semau kalian. Fabalagha dzalika al-yahud, sabda Rasulullah ini sampai kepada Yahudi, dengar oleh mereka. Faqalu, maka mereka katakan, "Ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalaqana fihi." Apa orang ini? Ini Rasulullah SAW. Tidak ada satu pun ajaran kita kecuali selalu ditentangnya. Tidak ada satu pun ajaran kita selalu dia kalahi. Selalu ingin menyimpang dari ajaran Yahudi. Kalau mereka membenci wanita, dijauhkan dari keluar rumah, tak boleh makan bareng dan lain sebagainya. Allah bahkan perintahkan, diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu dengan istri kalian ketika haid, hanya saja diharamkan nikah, hubungan suami istri. Demikian disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya-tanya kepadamu tentang haid. Mahid ini dan haid sama, bentuknya masker. Kata benda dari haba yahidu, haibon juga mahibon. Dalam bahasa Arab nama haid ada 8 nama. Wanita yang haid, satu namanya haid, dua arif dengan ain dan kaf, arif. Yang ketiga namanya farid dengan kaf tulang. Yang keempat orif. Yang kelima darif dengan sin. Yang keenam kafir. Yang ketujuh tohid dengan top, utusot dan kaf. Mirip dengan makna tertawa. Tohid. Satu lafaz memang, tapi maknanya beda. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran, dhahikat. Istrinya dhahikat, bukan tertawa, tetapi kemudian tiba-tiba haid. Nah. Kemudian yang ke-8, qamit dengan sa dan qa. Qamit itu 8 nama dalam bahasa Arab tentang haid. Tentang permasalahan haid ini, para ulama sepakat ijma' bahwa wanita yang haid meninggalkan puasa dan sholat. Meninggalkan puasa
dan sholat, dan dia berkewajiban mengqadha puasanya dan tidak mengqadha sholatnya. Sebagaimana hadis Mu'adzah rahimahullah ketika bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, "Ma balul ha'id taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Kenapa wanita haid itu dia diperintahkan qadha puasa dan tidak mengqadha salatnya? Maka Aisyah jawab, jawaban seorang yang mendidik radhiyallahu anha, "Qalat aharuriyatun anti?" Apakah kamu dari kelompok Haruriyah yang muncul atau bertempat di daerah Harura? Dan kelompok yang dimaksud Aisyah, Haruriyah adalah Khawarij, kelompok yang biasa mengkafirkan pemerintah, yang bahkan mengkafirkan orang yang tidak ikut kelompok mereka. Diketahui dalam ajaran mereka memang mewajibkan wanita haid untuk juga qadha sholatnya. Maka Aisyah tanyakan kepada wanita ini, apakah kamu Haruriyah, Khawarij? Qultu lastu bi Haruriyah, kata Mu'adzah, aku bukan wanita Haruriyah. Walakinni as'al, tetapi aku ingin bertanya. Qalat kana yusibuna dzalika fa nu'aru bi qada'i shaum wa la nu'aru bi qada'i shalah. Rawahu Muslim. Demikian kata Aisyah, kami dahulu para wanita di zaman Rasulullah kami diperintahkan qadha puasa dan tidak diperintahkan untuk qadha salat. Intinya adalah ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, jalan mengikuti apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan urusan kita kenapa lah mengqadha salatnya, kok hanya mengqadha puasanya, kenapa dibedakan? Tugas seorang mukmin mengikuti dan mentaati apa yang menjadi ajaran Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'tazilun nikah fil mahid, jauhi istri-istri kalian ketika haid, yaitu jauhi artinya jauhi farjinya. Yang Allah perintahkan untuk jauhi istri bukan dijauhi seperti kebiasaan Yahudi dan orang-orang jahiliyah, keluarkan dari rumah, bukan. Tetapi yang dimaksud jauhi, jangan kalian zina, jangan kalian hubungan layaknya suami istri ketika dia haid di tempat keluarnya anak. Bagaimana Rasulullah sebutkan tadi di dalam hadis, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kecuali nikah, zina yang dimaksud. Oleh sebab itu mayoritas ulama, jumhur ulama Islam menyatakan boleh seorang suami menggauli istrinya selama masa haid. Boleh dia lampiaskan syahwatnya kepada istrinya selama istrinya haid, kecuali di tempat keluarnya anak, kecuali di farjinya, haram. Selain itu boleh dia nikmati istrinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ikrimah rahimahullah, an ba'di azwajin Nabi, dari beberapa istri Rasulullah SAW, karena mereka tentunya yang tahu urusan dalam rumah tangga Rasulullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min al-haid syai'an alqa ala farjiha thawban. Kalau Rasulullah ingin sesuatu dari istrinya yang sedang haid, artinya ingin
hubungan layaknya suami istri, namanya juga lelaki, kebetulan datang syahwatnya, maka beliau letakkan kain menutupi farjinya, hati istrinya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Dawud. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan lebih vulgar, tetapi kebenaran tidak ada yang disembunyikan. Hak Allah tidak malu dari kebenaran. Kata Aisyah, "Ihdana sahih." Salah seorang dari kami istri Rasulullah sedang haid. Walaysa laha wa li zawjiha firashun illa firashun wahid. Sementara tidak ada tempat tidur kecuali satu. Seseorang bertanya kepada Aisyah, bagaimana kami si istri sedang haid, sementara tempat tinggal mereka yang sederhana sangat, hanya satu kamar, itu pun hanya satu tempat tidur, harus berdekatan dengan suaminya. Dia bertanya kebingungan, bolehkah semacam ini? Dijawab oleh Aisyah, "Tukhbiruka bima sana'a Rasulullah." Aku kabarkan kepadamu apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa dan paling beriman dari kalian. Ya Allah, famadha ila masjidihi, qala Abu Dawud ta'ni masjid baitiha. Ketika Rasulullah masuk, kemudian menuju tempat sholat di rumah beliau, di rumah Aisyah. Faman sharafa hatta ghalabatni aini. Ketika Rasulullah selesai sholat, aku ngantuk, kata Aisyah, tertidur. Wa auja'ahul bard. Di waktu itu Rasulullah SAW betul-betul kedinginan yang sangat. Di musim dingin yang sangat dingin, beliau kedinginan sangat. Faqala udnihi, maka beliau katakan kepadaku, Aisyah, mendekatlah kepadaku. Fakutu ini haid, aku katakan kepada beliau, aku haid. Faqala, kata Rasulullah, ikshifi an fakhidayk, buka kedua pahamu. Maka satu fakhidayya, maka aku pun membuka kedua pahaku. Fawada'a qaddahu wa qadrahu ala fakhidayk, maka beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan pipi beliau dan dada beliau di atas kedua pahaku. Radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa anaitu alaihi hatta duki'a wa nama sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pun kemudian merendah, mendekatkan bagian atas tubuh Aisyah, tak wajah atau dadanya, hingga beliau pun terasa hangat dan tertidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas paha Aisyah radhiyallahu anha. Hadis jelas menunjukkan tentang bolehnya seorang suami bermuasyarah atau mubasyarah dengan istrinya, menikmati tubuh istrinya, sebagaimana Rasulullah sebutkan di riwayat Muslim tadi, hadis Anas, "Isna'u kulla syai'." Lakukan segala sesuatu. Mau kamu apakan istri kamu, boleh dalam permasalahan syahwat. Yang diharamkan hanya tempat keluarnya anak, haram untuk dijimai. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah dari hadis Ayyub bahwa Abu Qilabah menyatakan Masruq ibn Ajda mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Faqala assalamu ala nabi wa ala ahlih. Salam kepada Rasul SAW dan kepada keluarga beliau, istrinya. Faqala Aisyah, maka Aisyah pun berkata, Abu Aisyah, marhaban marhaban. Abu Aisyah punya Masruh, beliau ini murid dan murid besar Aisyah radhiyallahu taala anha. Marhaban kata Aisyah. Fa'adinu lahu fadakhalu. Faqala inni uridu an as'alaki. Kata Masruh masuk menemui Aisyah, tentunya di belakang tabir, di belakang hijab. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Quran, "Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian bertanya sesuatu kepada mereka, tanya di belakang hijab, karena fitnahnya wanita kepada lelaki. Dikhawatirkan yang lelaki terfitnah dengan wanita itu yang bukan mahramnya. Sebaliknya pun wanita bisa terfitnah dengan lelaki yang bukan mahramnya. Allah perintahkan kepada mukminin untuk dipisahkan dengan hijab kafir. Itu pun kalau ada perkara yang penting, hajat, bertanya ilmu seperti Masruh bertanya kepada Aisyah, atau mungkin sebatas jual beli, atau yang semisalnya, hajat kepentingan tukar dari padanya diukur sesuai keperluannya saja, tidak lebih. Karena kalau dibuka pintu ini lebar-lebar akan mendatangkan fitnah. Orang kemudian terkadang menganggap selama tidak ada syahwat nggak mengapa, selama tidak ada niat atau keinginan buruk nggak masalah. Salah. Yang pertama, ini memang perintah Allah. Kamu ada syahwat, tidak ada syahwat, kamu niat jelek, tidak niat jelek, Allah perintahkan untuk di belakang hijab. Oleh sebab itu Allah Rasulullah ingatkan kepada kaum lelaki, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Jauhi hati-hati kalian dari masuk menemui wanita yang bukan mahramnya. Qala ara'aital hamul, para sahabat bertanya, bagaimana kalau hamul? Hamul ini orang dekat tapi bukan mahram, seperti ipar dan yang semisalnya. Kata Rasulullah, hamul maut, justru hubungan dekat itu kematian. Artinya justru karena tidak ada pemisah, teranggap ipar sendiri, teranggap apa misalnya yang bukan mahram, masih keluarga, masih ada hubungan mahrim atau hubungan keluarga. Terkadang orang menganggap gampang masih keluarga ini bukan orang asing. Justru di situ kematian, kata Rasulullah. Ditafsirkan kematian dengan rajam, karena bisa mengarah kepada perzinahan dan orangnya dirajam. Atau kematian disebut kehancuran agama seseorang dan imannya. Waliyahudillah. Muhammad pun bertanya kepada Aisyah dan katanya, anak astahi, aku malu untuk bertanya. Kata Aisyah, innama ana ummu, aku ibumu, dimaksud ibu kaum ini. Wa anta ibni, kau anakku. Faqala ma yuradu min imrati wa hiya haid. Apa yang boleh dilakukan orang tua kepada istrinya yang tidak Jawab Aisyah, lahu kullu syai'in la farjaha. Dia boleh lakukan segala sesuatu kepada istrinya kecuali farjinya. Selanjutnya insyaallah ke depan, wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullah. Selanjutnya insyaallah ke depan, wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullah.